Kisah berawal di suatu pagi yang cerah, di sudut suatu kota kecil, yaitu kota Padang Panjang. Di saat semua orang mulai tergesa-gesa melakukan rutinitas membosankan yang biasa mereka lalui setiap harinya, tak jauh dari kota Padang Panjang, tinggal seorang pria lajang bernama Gani. Gani adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di sebuah perusahaan jasa ekspedisi terbesar di kota itu. Sebenarnya, hari itu Gani telah berencana mengambil cuti tahunan karena Gani ingin menemui teman SMA lamanya bernama Dini. Rasa rindu yang sudah tak tertahankan, di mana sudah 2 tahun Gani dan Dini tidak pernah bertemu. Karena kesibukan karir mereka yang mereka jalani masing-masing, Gani dan Dini sebenarnya tidak pernah berteman akrab. Namun, mereka mulai dekat di saat mereka ikut acara kemah perpisahan yang diadakan di sekolah mereka. Hari itu adalah hari Sabtu, jam 2 siang. Saat itu, matahari masih sangat tinggi-tingginya. Para siswa yang akan ikut menghadiri acara kemah perpisahan SMA Negeri 3 sudah mulai berkumpul di lokasi tempat acara perkemahan tersebut. Saat itu, para murid-murid diantar oleh orang tua mereka masing-masing. Sedangkan Gani datang hanya sendirian, karena Gani adalah anak yatim yang tinggal dengan ibunya saja. Pada malam acara perkemahan tersebut, para panitia sudah merencanakan akan melakukan acara jurit malam. Para peserta dibagi berpasang-pasangan, dan kebetulan sekali, Gani dan Dini dipilih menjadi satu kelompok. Di dalam hati mereka masing-masing, mereka merasa sangat canggung, karena saat sekolah mereka berdua tidak pernah begitu akrab dan jarang bertegur sapa. Kebetulan mereka juga tidak pernah satu kelas. Saat itu, malam pun datang, dan suasana di lokasi perkemahan mulai terasa sangat dingin dan sepi. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul jam 12 malam, dan panitia perkemahan pun mulai memerintahkan peserta perkemahan untuk berkumpul melakukan jurit malam. Saat itu, Gani dan Dini sudah mulai merasa ngantuk, capek, karena seharian mereka dengan kelompok masing-masing sibuk mendirikan tenda dan membuat parit di sekeliling tenda agar air tidak masuk ke dalam perkemahan saat hujan turun. Mau tidak mau, Gani dan Dini mulai berbicara. Agar bisa saling akrab, Gani adalah seorang pria yang sedikit penakut, sedangkan Dini adalah perempuan yang agak tomboy, namun memiliki paras yang menarik. Agar bisa mencairkan suasana, Gani mulai mengajak berbicara. "Hai Din, kamu ngantuk ya? Atau takut?" "Tenang aja, ada aku kok," saut Gani berlagak sok berani. "Oh, enggak kok. Cuma lagi sedikit puyeng aja," jawab Dini. Kemudian, situasi pun kembali hening karena mereka berdua tidak tahu lagi harus berbicara apa karena saking canggungnya. Tibalah saatnya acara jurit malam pun dimulai. Para pasangan yang ditentukan mulai disuruh berjalan mengitari daerah lokasi perkemahan yang sepi, gelap, dan cukup bikin bulu kuduk merinding. Gani dan Dini mulai mengitari lokasi perkemahan tersebut dengan perasaan yang sedikit takut dan cemas. "Din, kalau seandainya ada yang nyolek kamu dari belakang, kamu jangan tiba-tiba lompat terus meluk aku ya, kan kita nggak muhrim," kata Gani untuk mencairkan suasana. "Ih, sorry ya, emang aku cewek apaan, mending juga kalau aku takut aku melukin pohon daripada melukin kamu yang nggak ada dagingnya," menanggapi celutukan Gani yang agak sedikit garing. "Enak aja nggak ada dagingnya. Setiap hari aku tuh rutin loh minum susu orang kaya." "Susu orang kaya? Emang tuh susu terbuat dari apa? Dari emas? Emang susu apaan?" "Ih, nggak tahu ya. Itu loh susu beruang. Hihihihi." Jawab Dini yang mulai merasa ilfil dengan jokes garing ala Gani. 10 menit sudah mereka berjalan, melewati lokasi jurit malam yang sangat sepi. Namun Gani masih tetap saja menggoda Dini dengan jokes bapak-bapaknya yang semakin membuat Dini merasa lebih ilfil lagi. Walaupun sebenarnya Gani hanya berusaha menutupi rasa takutnya,
di depan seorang gadis. Di saat mereka mulai memasuki sebuah jalan yang sangat sepi, Gani tak sengaja melihat sosok tinggi yang melambai-lambai di ujung jalan. Seakan sosok tersebut memanggil mereka berdua dengan melambai-lambaikan tangan. Gani pun mulai merasa merinding. Namun, dia takut untuk berbicara memberitahu kepada Dini yang sedari tadi hanya diam karena merasa jengkel dengan Gani yang selalu menggodanya. Gani pun yang saat itu sudah merasa takut, namun tetap berusaha melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, ada sesosok yang mendekati mereka dari belakang. Sosok tersebut melompat ke arah punggung Gani. Sontak, Gani pun kaget, dan Dini pun juga ikutan kaget. Sehingga mereka berdua pun saling kaget-kagetan. Halah. Wah! Ah! 30 detik pun berlalu dalam keadaan mereka saling kaget-kagetan. Karena saking kaget dan jengkelnya, tak sengaja Dini menendang pinggul Gani dengan sedikit bertenaga. Alhasil pun, Gani jatuh, tersungkur, menggelinding, terseok-seok, nyungsep ke dalam sebuah got yang berada di pinggiran jalan. Gani sontak berteriak kesakitan. Aduh! Akhirnya Dini pun sadar dan merasa bersalah karena tidak sengaja menendang Gani hingga Gani terjatuh ke dalam got. Dini pun berusaha membantu Gani agar keluar dari got tersebut. Di saat Gani sudah mulai berdiri dan keluar dari got tersebut, Gani pun bertanya kepada Dini, "Maksud kamu apaan sih? Kok kasar banget? Salah aku apa sih?" Dini pun hanya tersenyum malu dan meminta maaf kepada Gani. "Sorry ya, aku kaget tadi. Gak sengaja kok nendang kamu, sorry. Masa gak sengaja? Nendang pakai tenaga gitu loh. Bohong kamu ya. Kamu kesel ya sama aku. Aku nendangnya pelan kok. Pelan apaan? Beneran, bohong. Buktinya mana? Ini loh buktinya." Dini pun kembali menendang Gani, dan Gani pun nyungsep kembali ke dalam got. Alah. Astaga, sorry. Aku nggak sengaja. Aduh, sakit. Masa nggak sengaja? Sampai 2 kali loh. Maaf. Janji nggak bakal ada yang ketiga kalinya kok. Dini pun kembali menolong Gani keluar dari got tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut, mereka pun terdiam sejenak. Dan akhirnya mereka berdua pun tertawa, menertawakan diri mereka sendiri. Tapi dengan kejadian tersebut, mereka pun berdua mulai sedikit merasa akrab. Gan, kamu ngapain sih tadi teriak? Oh, aku tuh kaget loh. Soalnya tadi aku merasa ada yang ngelompat ke punggung aku. Ih, apaan tuh? Gak tahu. Tapi sebelumnya, di ujung jalan itu aku gak sengaja melihat ada sosok tinggi yang melambai-lambai kayak manggil kita gitu. Ih, kamu jangan konyol deh. Beneran. Karena saking penasarannya, walaupun dalam keadaan takut, mereka pun memutuskan mengecek apa sebenarnya sosok yang dilihat oleh Gani tersebut. Sesampainya mereka di lokasi tersebut, sungguh kagetnya mereka berdua. Ternyata apa yang mereka lihat tak seperti yang mereka bayangkan. Karena sosok tersebut hanyalah sebuah pohon pisang yang memiliki daun yang hanya tinggal 2. Dan daun itu pun melambai-lambai karena tertiup oleh angin. Mereka pun tertawa terbahak-bahak karena merasa konyol dengan kejadian yang mereka alami. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi perkemahan. Sesampainya di lokasi tersebut, mereka berdua pun kembali ke tenda mereka masing-masing dan mulai beristirahat. Keesokan paginya, Gani mulai memeriksa bagian pinggulnya yang agak terasa sakit karena kejadian semalam. Dan benar ternyata pinggul Gani ada sedikit bekas luka memar. Gani pun mulai mengoleskan balsam dan sedikit memijat lukanya tersebut. Tak sengaja, teman skema Gani pun melihat dan bertanya, "Lah, lo kenapa? Lo berantem ya?" "Hah? Enggak kok, cuma jatuh aja kemarin." "Beneran jatuh? Kok bekas memarnya kayak ujung tapak sepatu?"
Gani pun terdiam dan sedikit merasa takut. Kalau-kalau teman-temannya tahu bahwa Gani semalam jatuh karena ditendang oleh seorang gadis. Dan Gani pun mulai mengalihkan pembicaraan. Lo udah sarapan belum? Kita bikin Indomie yuk sama kopi. Wow, ide bagus tuh. Yuk. Namun tiba-tiba terdengar suara dari pintu kemah tersebut. Suara tersebut memanggil nama Gani. Gani. Gan. Gani pun sontak kaget. Siapa gerangan yang memanggil-manggilnya? Alangkah kagetnya Gani di saat keluar dari tenda. Ternyata Dinilah yang memanggil-manggilnya. Ada apa, Din? Kok pagi-pagi udah kesini? Kamu udah sarapan belum? Ya, belum. Ini baru mau bikin sarapan. Mau nggak sarapan bareng aku? Kebetulan aku bikin sandwich tuna with potato chip and garlic bread buat sarapan. Kamu mau nggak? Gani pun bengong, nggak tahu makanan apa yang dibuat oleh Dini. Namun, dia pun malu jika harus bertanya dan langsung mengiyakan ajakan Dini. Akhirnya, mereka berdua pun sarapan di bawah pohon rindang yang ada di dekat tenda Dini. Di saat mereka sibuk menikmati sarapan tersebut, Dini pun berbicara. Maaf ya, kejadian semalam. Aku benar-benar minta maaf. Aku merasa gak enak sama kamu. Pasti badan kamu ada yang luka ya. Sontak, Gani pun kaget dan terdiam dan sedikit merasa malu kalau harus mengingat-ingat kejadian semalam. Nggak apa-apa kok, kan udah dibilang kalau aku orangnya kuat, karena tiap pagi aku tuh minum susu orang kaya. Ih, garing emang nggak ada joke yang lebih parah? Kalau yang lebih parah ada, tapi takutnya nanti kamu tuh muntah dengernya. Hahaha. Akhirnya mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak dan suasana pun kembali hangat dan menjadi cair di antara mereka berdua. Tak terasa waktu pun berlalu. Acara perkemahan pun mulai usai. Namun, acara tersebut meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, mereka sering bertegur sapa di WA, saling like foto mereka di Instagram, serta saling teleponan dan video callan. Dan keakraban mereka pun berlanjut sampai ke tahun-tahun berikutnya. 2 tahun pun berlalu setelah acara perkemahan tersebut. Rasa rindu yang sudah tak terbendung di hati Gani pun mulai meluap. Gani pun segera mengajukan surat cuti ke perusahaannya. Setelah izin cuti pun didapat, Gani pun kembali dan langsung mengemasi barang-barangnya yang akan dia bawa ke kota Medan. Karena Dini sekarang menuntut ilmu di sebuah universitas di kota Medan bernama Universitas Sumatera Utara. Gani berangkat dengan armada bus NPM dari kota Padang Panjang. Selama dalam perjalanan, Gani mengenang kisah-kisah pertemuan mereka dahulu yang sangat indah dikenang. Gani pun sedikit berhayal saat bertemu dengan Dini dan berharap Dini akan menyambutnya dengan hangat dan sedikit memeluknya. 10 jam perjalanan pun dilalui dengan perasaan senang dan sedikit gugup. Karena sudah lama mereka tidak bertemu dan bertatap muka. Besar harapan Gani agar bisa melepas rindu dengan seorang gadis yang ia puja-puja selama